Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nama kelompok Sian Justisio dan Bertus Kirno. Analisis Sistem Akuntansi Data Harga Barang di Toko Kurnia Jaya. Tinjauan perusahaan Toko Kurnia Jaya beralamat di Jalan Ciujung Utara, nomor 86 Pontianak Utara. Sejarah perusahaan. Sejarah Toko Kurnia Jaya didirikan pada tanggal 8 Januari 1981. Toko ini menjaga keseimbangan pertumbuhan kesesuaian dengan pasar dan toko tradisional dalam rangka memberdayakan pelaku pesaing usaha. Toko ini bangunan sejak zaman Belanda, tidak ada bangunnya yang retak atau pecahan. Bangun ini sangat kokoh. Ini struktur organisasi Toko Kurnia Jaya. Bos besar mempunyai wewenang tertinggi dalam toko untuk mengatur. Adapun tugas dan wewenang bos besar antara lain melakukan pengawasan atas kebijakan peraturan toko dalam menjalankan serta memberikan nasihat kepada karyawan. Bos besar dapat memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain. Berhak mengetahui segala kegiatan toko yang telah dijalankan karyawan, berhentikan dengan sementara anggota karyawan apabila anggota karyawan tersebut bertindak tentang dengan anggaran dasar dan atau peraturan yang berlaku. Bos toko menjalankan kebijakan tugas pokok yang diberikan oleh bos besar, merencanakan rencana penjualan dan anggaran tiap tahunnya, memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk mencapai kesempurnaan toko, mengawasi setiap jalannya kegiatan operasional. Bos gudang menjalankan tugas pokok yang telah diberikan bos besar, menyusun rencana penjualan barang yang ada di gudang, memantau dan menganalisa stok barang yang ada di gudang. Kepala gudang bertugas untuk menangani persediaan stok barang, mengawasi dan mengendalikan operasional gudang sehari-hari dengan baik, memastikan semua prosedur kerja gudang dilaksanakan dengan baik, yakni penerimaan barang, menyimpan barang, dan pengiriman barang. Karyawan ada 3 orang, bertanggung jawab terhadap barang yang dipajang, memberi label pada semua barang yang ada dipajang, label maupun label barang, menghindari kekosongan barang yang dipajang. Karyawan gudang ada 3 orang, mengangkut barang yang baru datang, merapikan barang yang baru datang di gudang, melayani karyawan toko yang memerlukan bantuan mengangkut barang. Proses berjalannya toko. Pada proses ini, bagian toko mencoba untuk melayani barang yang akan dijual, juga ramah dalam berjualan, dan melayani antara dalam proses pemesanan pada saat toko-toko lain memesan barang dan menerima angsuran hutang yang akan dipesan terlebih dahulu. Proses pemesanan dari toko lain. Pada proses ini selalu dilayani dengan baik. Jika ada memesan barang yang tidak ada kata membantah jika ada memerlukan bantuan. Buku nota cash. Jika orang membeli ingin langsung membayar, disebut nota cash. Ini disebut buku nota hutang. Jika ada yang memesan barang, beli barang, ingin menghutang, memakai buku ini, bisa juga disebut buku parab. Ini data harga barang yang saya ambil. Ini banyak yang diubah karena ada pergantian harga barang. Permasalahan pokok. Toko Kurnia Jaya merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang menjual barang alat otomotif. Bengkel toko ini masih menggunakan manual, masih belum terkomputerisasi seperti membuat surat tagihan atau bon. Mereka masih mengandalkan komputer ketikan manual.
Pemecahan masalah berharap ada satu komputer yang ada di toko supaya tidak memakai ketikan manual, supaya mempercepat pekerjaan. Kesimpulannya, toko Kurnajaya adalah toko yang bergerak dalam bidang usaha barang otomotif. Persediaan barang unit barang yang dibeli kemudian dijual. Dari hasil penjualan inilah merupakan sumber pendapatan utama toko. Penjualan yang terjadi dalam toko berupa penjualan secara tunai dan piutang. Catatan yang digunakan dalam prosedur data harga dalam toko adalah buku kas harian yang diselenggarakan oleh bagian karyawan untuk mengingat data harga barang. Jika ada tutur kata video rekaman saya minta maaf.